Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Selamat berjumpa pada materi daring hari ini. Kali ini Pak Mulyo, kalau yang kemarin masih belum kenal, perkenalkan nama saya Pak Mulyo Arif, dipanggil Pak Mulyo. Mudah-mudahan kalian tetap semangat meskipun dalam kondisi yang sangat mencemaskan, dalam kondisi COVID di mana-mana terjadi yang namanya PPKM, pembatasan wilayah. Akan tetapi dalam hal ini harus tetap semangat ya anak-anak ya. Oke. Baiklah anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi PPKN ya. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan di dalam mempelajari materi ini Allah senantiasa memberikan kemudahan buat kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kita mulai materi daring kali ini, yaitu membahas bab 1. Baik, kita tampilkan dulu materinya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 ini di SMP, kita pada semester ini ada 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi anak-anak nantinya pada bab 1 akan ada ulangan harian. Bab 2 ada ulangan harian dan tengah semester. Dan bab 3 ada ulangan harian dan dilanjutkan dengan semester. Jadi ada 3 bab. Anak sekalian, pada bab 1 ini materinya adalah tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara. Anak-anak tahu apa dasar negara kita? Tentunya Pak Mulyo yakin kalian semuanya di SD sudah diajarkan tentang dasar negara. Yaitu gambar yang di sebelah ini. Apa ini? Pancasila. Bab 1, proses perumusan dan penetapan dasar negara. Di dalam, coba perhatikan gambar ini. Gambar atau foto ini itu menggambarkan adanya satu toleransi. Ada yang pakai kerudung, ada yang tidak pakai kerudung, ada yang semuanya tersenyum. Jadi kesimpulan dari gambar ini apa anak sekalian? Coba. Dari kesimpulan gambar ini itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda dalam hal bahasa, berbeda-beda dalam hal agama, suku, bangsa, dan sebagainya, tetapi mereka tetap akrab. Mereka tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Mereka tunjukkan adanya nilai persatuan.
persatuan. Persatuan ini ada pada sila keberapa sekalian? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, mari kita lanjutkan dengan bagaimana perumusan dan penetapan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Anak-anakku sekalian, pada materi PPKN kali ini perlu kami sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada PPKN semester ini bahkan selanjutnya itu ada 5. Tujuan yang pertama adalah setelah mengidentifikasi gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, peserta didik mampu menyebutkan rancangan usulan dari tiap-tiap tokoh dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, bagaimana cara kita diskusi, nanti kalian bisa pakai Zoom atau pakai yang lainnya, atau yang rumahnya berdekatan, kalian bisa bersilaturahim ke rumah teman, tetapi tetap menjaga jarak, prokes, protokol kesehatan tetap harus dijalankan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker itu harus tetap jalankan. Dan kemudian kalian melaksanakan diskusi tentang rancangan dasar negara. Peserta didik mampu menyampaikan pendapat. Nah, kalian semuanya belajar untuk menyampaikan pendapat kalian. Dan yang lainnya bagaimana? Menghargai pendapat temannya. Tentang rancangan dasar negara yang dikemukakan para tokoh nasional dengan cermat. Lalu tujuan yang ketiga adalah setelah membaca teks tentang proses penetapan dasar negara, peserta didik mampu menyampaikan alur latar belakang penetapan dasar negara dengan baik. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi lagi tentang nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir, setelah mempelajari sikap para pendiri negara Founding Father dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab, komitmen, pantang menyerah. Nah, ini jiwa-jiwa yang harus kamu miliki. Jadi sampean harus mulai sekarang dan selanjutnya harus membiasakan sikap bertanggung jawab, dikasih amanat tanggung jawab, komitmen, pantang menyerah, patriotis, dan nasionalis dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak, itulah tujuan pembelajaran PPKN di kelas 7 ini. Selanjutnya, pada materi kali ini kita bagi perumusan penetapan Pancasila kali ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua atau yang B, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang D, yang keempat, meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Jadi itu ada 4 itu. Pada bab 1 ini yang harus kita pelajari. Ya, tolong dicatat, diingat, sehingga nanti pada saat kalian, karena penilaiannya harus ada penilaian pengetahuan dan keterampilan, maka kalian juga harus selain mencatat, juga harus bisa mengamalkan, mengaplikasikan, menerapkan teori-teori di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah A, bagian A tadi,
perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini diawali dengan adanya BPUPKI. Apa BPUPKI? Tahu anak-anak sekalian? Oh, tentu tahu, sampean sudah tahu. Pada saat di SD dulu, oleh Bapak Ibu guru di SD atau MI, kalian sudah diajarkan, dikenalkan, diberitahu apa yang dimaksud dengan BPUPKI. Apa BPUPKI itu? B itu badan, ya, dicatat di bukunya. B itu badan, P itu penyelidik, U itu usaha-usaha, P itu persiapan, K itu kemerdekaan, I itu Indonesia. Jadi BPUPKI itu kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakil ketuanya yaitu Bapak Iji Bangase Yosiu dan RP Suroso. BPUPKI ini melaksanakan sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaannya tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dimulailah pada tanggal-tanggal ini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini menyiapkan perangkat sebagai dasar negara yaitu Pancasila. Rapat pertama, sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Baru rumusan, belum menjadi keputusan dasar negara. Rumusan dasar negara Indonesia. Meskipun karena baru rumusan, maka ini belum mencapai kesepakatan. Baru mengumpulkan atau ya pendapat-pendapat tentang rumusan dasar negara Indonesia dan pada saat itu belum mencapai kesepakatan. Karena belum mencapai kesepakatan, kemudian akhirnya dibentuklah yang namanya Panitia 9. Karena anggotanya sebanyak 9. Nah, ini tugas kalian. Tolong dicari di apa itu di buku atau di Google dan sebagainya. Sampai cari siapa saja Panitia 9 ini. Nah, ini tugas terakhir. Ya. Sebelum Pak Mulyo akhiri, ini tolong ditulis materinya tadi yang pertama tadi dicatat, dirangkum. Nah, ini tugasnya adalah siapa saja anggota Panitia 9 itu. Ya. Nanti kita cocokkan hasil kerjaanmu. Kalau bisa dicari profil fotonya. Siapa saja anggota Panitia 9 ini. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita cocokkan. Atau mungkin kalau kalian sudah ketemu yang masuk anggota Panitia 9 ini
sampean kirim lewat WA Pak Mulyo. Syukur kalau ada foto, hanya foto dan nama panitia 9 ini. Saya kira itu anak-anak sekalian pada pertemuan pertama ini sebagai awal dari materi PPKN, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan Pak Mulyo, kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya, pagi-pagi sarapan agar kalian sehat dan juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Tetap semangatnya harus tetap dijaga. Akhirnya prestasi bisa kita raih. Ya, makasih dan sekalian. Lain kesempatan kita sambung kembali. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.